kami tim retreat Rumah Retreat SSCC Batam Oase Center. Pada tanggal 10 Agustus, Gereja Katolik memperingati Pesta Santo Laurentius sebagai diakon dan martir. Laurentius adalah salah satu dari 7 diakon yang menjadi martir bersama Paus Sanctus Sixtus II pada masa penganiayaan Kaisar Valerianus. Ia diperkirakan lahir di abad ketiga di Via Tiburtino, Roma, dari keluarga bangsawan yang kaya. Ayahnya bernama Crens dan ibunya Patiens. Pada waktu itu, orang Kristen sudah mempunyai banyak pengikut, tetapi masih menderita banyak kesukaran, terutama dari penguasa Romawi yang kejam. Kaisar Romawi pada waktu itu adalah Valerianus yang menuntut penyembahan dewa-dewa kepada semua warganya. Padahal orang-orang Kristen dengan giatnya menyebarkan Injil yang bertentangan dengan penyembahan dewa-dewa. Maka mereka pun menghadapi risiko yang amat besar. Banyak dari mereka yang kemudian ditangkap dan dibunuh atas perintah kaisar. Ketika itu, Laurentius belum dibaptis, tetapi ia amat tertarik kepada ajaran Kristus. Ia sering pergi ke gereja dan mendengarkan dengan tekun khotbah dan pengajaran Katolik, sehingga ia pun layak dipermandikan. Kemudian, Laurentius menjadi seorang Katolik yang amat saleh dan bersemangat untuk menyebarkan agamanya. Selain saleh, ia juga didapati amat dekat dengan rakyat jelata. Di sini, ia bertemu dengan seorang guru besar yang sangat dihormati di kota Saragossa. Bersama gurunya itu, Laurentius lalu pindah ke kota Roma. Sebagai seorang pemuda, ia dikirim ke kota Saragossa untuk menyelesaikan studi humanistik dan teologinya. Ketika gurunya diangkat menjadi paus pada tahun 257, Paus Sixtus II, yaitu dari tahun 257 sampai 258, Laurentius diangkat menjadi seorang diakon. Dan meskipun masih muda, namun Laurentius ditunjuk sebagai yang utama di antara ketujuh diakon yang membantu Sri Paus di Roma. Karena itu, ia disebut diakon agung dari Roma yang bertugas mengelola kas gereja dan membagi-bagikan derma bagi para fakir miskin dan para janda di seluruh kota Roma. Ia juga adalah pelayan utama Paus dalam setiap upacara liturgi. Ia menunaikan tugasnya dengan sabar, penuh cinta kasih, dan halus budi. Ia menunaikan tugasnya dengan sabar, penuh cinta kasih, dan halus budi. Ia berhasil menarik orang-orang tak terpelajar dan kaum miskin ke gereja. Saat itu, masa penganiayaan Kaisar Valerianus dimulai. Penganiayaan dilakukan dengan amat kejam. Banyak orang Kristiani harus bersembunyi dalam katakombe bawah tanah, di mana mereka dapat ambil bagian dalam perayaan Ekaristi dan saling menguatkan satu sama lainnya. Tentu saja, Kaisar menjadi marah sekali mendengar itu semua dan semakin gigih mengejar umat Kristen. Penganiayaan dan pengejaran itu meluas ke seluruh kota Roma, hingga Yang Mulia Bapa Suci pun terpaksa berdiam di bawah tanah di dalam katakombe. Nah, di dalam katakombe itulah para imam mengorbankan misa kudus. Pada tanggal 6 Agustus 258, katakombe Praetextatus masih gelap. Di segala penjuru sunyi senyap. Pintu batu yang menganga lebar tidak pula ditembusi sinar terang. Tiba-tiba, orang yang menjaga pintu melihat nyala lilin di dalam kegelapan. Ia bangkit tegak berdiri, siap dengan senjatanya. Nyala lilin makin mendekat. 8 orang tampak bersama-sama mendekati pintu. Pax Christi, salam Kristus bagimu, bisik si penjaga pintu. Serentak mereka memberikan jawaban, Pax Christi. Penjaga pintu pun berlutut. Ketakutan pun lenyap. Kedelapan orang itu lalu masuk ke bagian paling dalam dari katakombe. Di tempat itulah Sri Paus Sixtus II hendak mempersembahkan perayaan Ekaristi. Lilin di kanan kiri altar telah dinyalakan. Misa dimulai.
Imam Quartus, Diakon Laurentius yang jenaka, serta keenam diakon lainnya dengan hikmat berlutut di depan altar. Kyrie eleison, Christe eleison. Berbagai doa permohonan turut serta dipanjatkan ke hadirat Tuhan. Ketika sampai pada Gloria, tiba-tiba terdengarlah jerit penjaga pintu. Suaranya tercekik, tak jelas minta tolong. Jeritan disusul teriakan dahsyat bergema di segala penjuru katakombe. Segerombolan serdadu ganas telah masuk ke kapel di katakombe. Jalan masuk telah mereka temukan. Penjaga pintu telah mereka bunuh. Dengan kasar ditariknyalah Sri Paus Sixtus II dari altar suci. Sebentar saja kedua tangan beliau telah terikat erat-erat bersilang di belakang. Ketujuh orang diakon dan imam berusaha menolong, tetapi jumlah serdadu jauh lebih banyak dan bersenjata lengkap, sehingga tak lama mereka pun ikut terbelenggu semuanya. Paus dan para diakonnya serta semua umat Kristiani yang hadir di situ sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman kematian. Maka Sri Paus, Imam Quartus dan keenam diakon pun diseret keluar dan dihadapkan ke pengadilan wali kota Roma. Kemudian Sri Paus Sixtus dibawa kembali ke katakombe Praetextatus untuk dihukum mati di sana. Sementara itu, Diakon Laurentius meminta agar wali kota memperbolehkannya ikut serta pergi ke katakombe. Akhirnya, dengan dikawal serdadu, Laurentius menyusul Sri Paus Sixtus II yang telah berada di sana. Serdadu pun hendak mengayunkan kapaknya. Lalu Laurentius berteriak, menjatuhkan dirinya dan mencium kaki Sri Paus Sixtus II. Kepada Paus, Diakon Laurentius berkata, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Paus terharu mendengar kata-kata Laurentius itu. Lalu ia berkata, "Janganlah sedih dan menangis, anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku. Dan engkau, 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi." Sang algojo pun sudah tak sabar. Kapak diangkat tinggi-tinggi dan kepala Bapa Suci pun terguling jatuh ke tanah. Laurentius tak bergerak. Air matanya meleleh jatuh ke pangkuannya. Paus Sixtus II bersama dengan 2 orang diakonnya, yaitu Santo Felicissimus dan Santo Agapitus, langsung dibunuh di tempat itu. Tak lama kemudian, Laurentius pun dibawa kembali ke hadapan pengadilan wali kota. Wali kota Roma tahu bahwa Laurentius adalah orang yang mengurus kas dan harta kekayaan gereja. Karena itu, ia lalu membujuk Laurentius untuk menyerahkan semua kekayaan gereja itu kepada penguasa Roma. Santo Ambrosius adalah sumber paling awal yang mengisahkan bahwa Santo Laurentius meminta waktu 3 hari untuk mengumpulkan semua harta kekayaan gereja yang disimpannya. Lalu Laurentius pun dilepaskan dari penjara. Setelah lepas dari penjara, Laurentius menjalankan tugasnya, yaitu dengan cara membagikan harta benda kepada fakir miskin. Dia bekerja cepat mengumpulkan orang miskin, lalu membagikan kekayaan gereja sebanyak mungkin kepada mereka. Bahkan ia menjelajah segala pelosok kota Roma sampai ke pedusunan-pedusunan pula. Ia mengumpulkan orang-orang sakit, janda, anak-anak yatim piatu dan terlantar, para pengemis di pinggir-pinggir jalan, mereka semua diarah ke kota Roma. Di sanalah mereka mendapat makanan dan pakaian dari Laurentius. Berduyun-duyun segala orang miskin dengan segera membanjiri kota hingga selama 2 hari terkumpullah sekitar 1.500 orang, tua, muda, besar, kecil, laki-laki, dan perempuan. "Saudara-saudaraku sekalian," demikian seru Laurentius kepada mereka,
Tuhan telah berkenan mengumpulkan kamu semua di kota ini. Lihatlah, Tuhan telah memberi kamu apa saja yang kamu butuhkan. Ambillah ini, pakailah, itu semua untukmu, dan berterima kasihlah kepada Tuhan." Serentak mereka semua berlutut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pada hari ketiga, ia memimpin para orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang sakit, dan berarah menuju kediaman wali kota Roma. Kepada penguasa Roma itu, Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Tindakan dan kata-kata Laurentius ini dianggap sebagai suatu olokan dan penghinaan terhadap penguasa Roma. Karena itu, ia segera ditangkap, dipanggang hidup-hidup di atas terali besi yang panas membara. Laurentius tidak gentar sedikit pun menghadapi hukuman ini. Setelah separuh badannya bagian bawah hangus terbakar, ia malahan meminta supaya badannya dibalik sehingga seluruhnya bisa hangus terbakar dengan rata. "Sebelah bawah sudah hangus, baliklah badanku agar seluruhnya hangus," katanya dengan sinis kepada para algojo yang menyiksanya. Laurentius akhirnya menghembuskan nafasnya di atas pemanggangan api itu sebagai seorang ksatria Kristus. Tiba-tiba, wali kota mundur sedikit. Semua yang hadir berpandang-pandangan. Kerongkongan mereka bagai tersumbat. Ada apa gerangan? Ternyata dari tubuh yang menderita itu tersebar aroma yang harum memenuhi seluruh tempat itu. Tak seorang pun dapat menjawab. Mereka sangat ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu, Laurentius yang gagah berani telah menghadap ke hadirat Tuhan sebagai seorang ksatria Kristus. Banyak di antara mereka yang hadir sangat kagum akan ketabahan sang martir ini. Seketika itu pula, banyak dari mereka bertobat, berpaling kepada Kristus, dan minta dipermandikan. Sebagian orang lain meminta tubuh sang martir yang telah hangus itu dan menguburkannya di Sirigaka dalam kampus Verano di Via Tiburtina ketika itu tanggal 10 Agustus 258. Di kemudian hari, pada zaman Kaisar Konstantinus Agung, di atas makam Diakon Laurentius didirikan sebuah gereja megah yang melambangkan keperwiraan sang martir. Santo Ambrosius mengungkapkan bahwa walaupun tubuh Santo Laurentius terbakar di atas benda yang bernyala dengan api, tetapi api cinta Tuhan jauh lebih berkobar-kobar di dalam hatinya dan membuatnya tidak lagi menghiraukan rasa sakit yang dideritanya. Dalam tulisan-tulisan Santo Agustinus dikatakan, martir ini tidak merasakan siksaan-siksaan para penyiksanya, karena begitu mendalam keinginannya untuk memiliki Kristus. Karunia-karunia kecil diberikan kepada orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Santo Laurentius, supaya mereka terdorong untuk memohon karunia yang lebih besar, yaitu cinta kasih kepada sesama dan kesetiaan kepada Kristus. "Jiwaku melekat padamu, ya Tuhan, dan tubuhku dipanggang demi nama-Mu." Baik, salam sehat selalu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada lain kesempatan. Salam SSCC.